Sebetulnya kalau memang untuk pemain saham atau yang memang sudah biasa main di saham, ya justru sekarang sebetulnya ada timingnya untuk kita mengkoleksi beberapa sedikit saja barang, karena memang sekarang agak tidak wise untuk masuk sesuatu yang baru. Tapi kalau secara umum kita harus nunggu MSCI-nya selesai dulu deh. Bulan Mei Jadi ya? April atau Mei kita tungguin. Tapi yang paling penting sekarang ada diversifikasi itu tadi. Ya dia, karena jangan sampai uang itu juga dibiarkan terlalu lama kan. Ya udah diversifikasi aja mau kemana yang dia suka. Kalau tetap mau main saham ya 20% mainin, ditaruhlah di situ nggak apa-apa di saham-saham yang tadi sudah disampaikan. Kalau balik lagi, insya Allah balik mas. Karena kita sudah sering sekali melihat badai dalam market saham itu sering kali terjadi dan mereka akan kembali. Perbankan masih oke. Perbankan masih oke. Tambang? Komoditas, ya tambang. Komoditas, Kayak sekarang ini kan minyak nih ya, kita minyak, harus bisa melihat dong minyak mana yang kira-kira bisa naik atau hal itu. Tapi terakhir AI dan teknologi juga nggak apa-apa, karena kan tetap kita pasti akan pakai itu ke depan secara globally. Halo, selamat pagi sobat investor. Kita kembali lagi pada podcast The Cuan. Sebelum lebaran ini kita sudah tahu kan kalau sobat investor sudah mendapatkan THR yang cukup banyak nih untuk nambah-nambah peluang di bursa saham atau mungkin nambah-nambah portofolio Anda. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat pasar modal saat ini sedang berada di posisi yang sangat berat jelang Ramadan. Walaupun sempat menyentuh ya sebelumnya di atas level 9.000 di awal tahun, tapi kini malah keluar di level 8.000 terakhir ada di 6.900 sebelum libur lebaran ini. Nah, tekan ini nggak lepas dari situasi yang terjadi di Iran saat ini, termasuk penutupan di Selat Hormuz akibat serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Nah, dalam edisi kali ini bagaimana cara kita mengelola porto kita saat diterjang badai yang sangat banyak di kawasan Timur Tengah. Nah, untuk kali ini dalam podcast The Cuan kita sudah kedatangan langsung tamu spesial, SVP maksud saya, Head of Retail PT Henan Asset Management, Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat datang, Mas. Terima kasih, Mas. Apa kabar Mas hari ini, Mas? Ya, alhamdulillah sehat dan lapar dan sedih. Sedih karena sedih market ya tadi ya. Oke, kalau misalkan dari pandangan Mas Reza nih kan situasi lagi ya bursa saham kita lagi jatuhnya lagi turun-turunnya. Nah, kalau misalkan dilihat dari kacamata Mas Reza sendiri dengan kondisi saat ini, bursa saat ini, itu seperti apa Mas gambarannya? Jadi kita sempat tahu kemarin all time high 9.032 ya kalau nggak salah, 9.000 lebih, turun drastis. MSCI bermasalah, terus kemudian Moody's juga outlooknya turun, Fitch juga outlooknya turun. Jadi sampai tadi kita sebelum saya berangkat itu benar di 6.900. Nah, ini udah terlalu dalam sih menurut saya. Jadi menurut saya market ini bukan hanya koreksi siklis sih, Mas. Jadi ini memang PR besar buat kita semua, terutama terkait transparansi atau good corporate governance. Dan juga market integrity, Mas. Jadi dua hal itu yang memang PR yang harus kita kerjakan ke depan supaya marketnya bisa kondusif lagi. Dan ini agak long run, Mas. Jadi napasnya harus agak panjang. Tapi ya nggak apa-apa, badai pasti berlalu kok, Mas. Iya. Badai pasti berlalu, itu yang paling kita tunggu ya sampai saat ini. Tapi kalau misalkan kondisi kan lagi pada jatuh-jatuh, sebenarnya apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para sobat investor dalam menghadapi situasi seperti ini, Mas? Oke, dalam hal berinvestasi ya. Ya, sebetulnya kalau memang untuk pemain saham atau yang memang sudah biasa main di saham, ya justru sekarang sebetulnya ada timingnya untuk kita mengkoleksi beberapa sedikit saja barang, karena memang sekarang agak tidak wise untuk masuk sesuatu yang baru. Tapi kalau kita lihat ada beberapa yang sudah very very undervalued yang kita juga bisa ambil. Tapi langkah yang paling penting sebetulnya adalah melakukan diversifikasi. Diversifikasi boleh juga nggak hanya ke saham kan, bisa juga ke reksadana, ke obligasi, ke emas contohnya. Jadi memang duit itu kalau kita pegang duit nggak bisa kita diemin aja, apalagi kalau kita udah biasa investasi. Cuman saat ini memang untuk saham khususnya very very selektif. Harus berhati-hati ya untuk melihat hati-hati selalu, Mas. Selektif aja. Selektif lagi ya. Karena selektif itu bagaimana? Yang harus selektif itu sikap yang selektif itu harus seperti apa tuh? Oke, contoh sekarang kalau orang tetap saya maunya tetap saham nih gitu. Ya lihat beberapa big caps yang sudah under, bolehlah sedikit-sedikit. Tapi kalau tadi kita biasa naruhnya 10,
taruhlah dulu 2. Kalau biasanya 100, taruhlah dulu 20. Atau memang senangnya yang growth stock, nggak apa-apa growth, tapi growthnya yang seperti apa? Kita memang harus tahu fundamentalnya dan activity atau plan-plan yang akan dilakukan oleh emiten itu kita harus tahu, karena kondisi sekarang indeks seperti ini kan tidak menggambarkan kinerja dari emiten itu sendiri. Kinerjanya sendiri bagus. So kalau kita lihat bahwa dia banyak action plan yang akan dilakukan, that's good. Berarti itu growth yang ada isinya lah. Kurang lebih yang nggak banyak dipom-pom lah, kurang lebih gitu. Itu boleh juga kan untuk diambil. Iya, makanya kita harus selektif tuh, sobat investor. Kita kalau misalkan masang 10, masang 4 dulu gitu. Ini kok masang kayak apa ya? Iya. Membeli. Misalkan bisa beli 10 saham, pasang dibeli lagi, pasang lagi. Oke, kan sekarang ini kan juga kan salah satu investasi saham menjadi salah satu yang ramai ya. Apalagi anak-anak muda sekarang sudah mulai melirik bahwa saham itu merupakan salah satu investasi yang menarik dan menguntungkan bagi mereka. Tapi ini akhirnya menimbulkan namanya FOMO, ada menimbulkan YOLO. Ini juga menjadi momok sebenarnya bagi banyak investor semula. Nah, tapi kan dengan kondisi saat ini kan lagi rungkat nih. Banyak yang rungkat, banyak yang mengalami kerugian. Nah, ada nggak sih trik kapan untuk kita mulai bisa masuk ke bursa saham? Oke, masuk bursa saham ataupun investasi lainnya memang nggak boleh FOMO dan YOLO. Fear of missing out sama you only live once ya. Ya, itu karena sebetulnya zaman-zaman kemarin pas Covid ya orang pada ikut-ikutan. Tapi kunci utama pada saat kita investasi adalah kita harus tahu dulu investasi yang kita masukin apa. Kita harus pelajarin. Nggak usah terlalu dalam-dalam, tapi kita minimal tahu proses uang kita akan mengalir seperti apa dan untuk bisa dapat untung atau rugi karena kenapa. Itu penting. Kedua, yang kita harus tahu adalah standar sih mas, profil resiko. Tapi profil resiko tuh adalah yang paling penting adalah untuk pemula, dia tuh bisa tahan resikonya sejauh apa. Jangan sampai dia itu deg-degannya banget, tapi main sahamnya terlalu banyak dan main sahamnya ke saham-saham yang third liner, fourth liner. Nah, kalau memang dia kuat nggak apa-apa juga. Kalau dia memang begitu berarti mainnya harusnya di big caps. Sehingga apa? Kalau dia tahu sejauh mana dia bisa tahan bantingnya atau kerugi atau unrealized loss-nya dia tahan seperti sejauh apa. Pada saat terjadi hal itu dia tahu harus ngapain. Karena sekarang kan masalahnya banyak orang yang tidak tahu harus ngapain di saat kayak gini. Kalau kayak kita gitu, kita sudah punya posisi dan kita tahu harus ngapain. Misalnya, oh saya mendingan cut loss, nggak apa-apa. Oh saya memang mau main averaging. Oh saya mau tungguin. Oh saya mau coba switch dulu ke apa. Pada saat dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia nggak akan takut. Nah yang pada suka takut itu adalah karena nggak tahu dia mau ngapain. Itu yang bikin takut mas. Jadi memang dia harus ngerti sih menurut saya. Makanya sekarang ini banyak yang banget ya tuh ngomel-ngomel kalau nih saham ngapain sih turun terus nih saham. Mungkin karena mereka nggak tahu ya. Betul. Harus ngapain. Exactly. Oke. Kalau misalkan kita lihat kan kalau tadi udah YOLO, gimana udah FOMO juga. Nah kondisi akhir ini kalau misalkan supaya kita bisa mengelola porto agar tidak rungkat terlalu dalam itu, kira-kira kita harus gimana nih bagi mereka yang belum tahu? Ya, tadi sudah disampaikan sih di awal ya. Memang sekarang ini saatnya, kalau secara umum kita harus nunggu MSCI-nya selesai dulu deh. Jadi April atau Mei kita tungguin. Tapi yang paling penting sekarang ada diversifikasi itu tadi. Ya dia karena jangan sampai uang itu juga dibiarkan terlalu lama kan. Ya udah diversifikasi aja mau kemana yang dia suka. Kalau tetap mau main saham ya 20% mainin ditaruh lah di situ nggak apa-apa di saham-saham yang tadi sudah disampaikan yang dia firm gitu loh. Artinya yakin lah secara fundamental mereka cukup baik lah ya. Jangan betting too much saat ini gitu. Jadi sekarang itu memang harus belinya adalah value gitulah. Tapi kalau dilihat kan kemarin juga walaupun secara indeks agak rungkat atau jatuh agak dalam ya kemarin 3% lebih gitu. Tapi kan masih ada beberapa saham second liner yang cukup baik di kinerjanya di saham kemarin. Nah ini bisa nggak sih kita lirik juga atau harus hati-hati juga nih tadi disampaikan nih? Ya coba dicek deh. Saya juga memperhatikan beberapa saham yang saya nggak boleh sebutin di sini ya. Satu hari dia naik 3%, besoknya dia turun. Ya sih. Apa gunanya gitu? Nanti ada yang lain naik karena sebetulnya makanya tadi saya bilang kalau sekarang kita punya posisi, yang penting kita lihat posisi tiap hari. Saya sudah tidak mau lihat indeks. Jadi kalau begitu pembukaan saya nggak lihat IHSG-nya. Yang saya lihat emiten saya. Dia naik atau turun karena itu yang lebih penting. Karena setiap hari pada saat indeks naik ataupun turun itu hanya bergantian aja emitennya. Tukeran ya. Ya,
Jadi yang saya perhatikan pokoknya emitennya aja. Karena belum tentu kan indeksnya turun terus, tapi emiten yang saya pilih, saham-saham saya pilih juga turun. Bahkan ada beberapa kasus yang saya lihat, yang saya pegang di beberapa waktu lalu sudah bottom. Sekarang kalau saham pun turunnya dalam, dia turunnya juga nggak terlalu dalam. Jadi nggak sesuai dengan beta juga. Nah, menurut saya ya kita harus lihat itu sih Mas gitu loh. Jadi dan seperti tadi saya bilang, jangan betting, jangan kalau mau fair sih masuknya nanti habis MSCI. Tapi kalau mau dikit-dikit ya tadi big caps masih nggak apa-apa karena harga sudah murah semua Mas. Iya. Growth stock beberapa oke lah gitu loh. Udah saatnya melirik lagi ya karena saham-saham yang big cap udah mulai terdiskon ya. Tapi memang tadi udah disampaikan pas perang ya. Kalau perang ini memang agak sangat mengganggu sih. Iya, mengganggu banget bahkan. Jadi tanpa apa-apa tiba-tiba kebijakan luar negeri itu kan pengaruhnya dalam ke kita. Ya kita harus siap itu aja. Gitu. Oke, ini selain kejadian kemarin ya perang di Iran yang akhirnya penutupan Strait Hormuz, tapi kan kita juga ada tekanan lagi nih baru jelang Lebaran. Jelang Lebaran ini kan banyak orang ternyata kemarin kan waktu Jumat ya, Jumat itu tingkat transaksi cukup rendah juga dibandingkan bulan-bulan sebelumnya sempat sampai 15.000 triliun, sekarang kemarin tuh cuma 14.000 akhirnya. Nah itu juga salah satu kondisi yang juga menekan juga ke IHSG atau mungkin emang hanya sementara aja nanti bisa balik lagi ke awal setelah Lebaran. Kalau balik lagi, insya Allah balik Mas. Karena kita sudah sering sekali melihat badai dalam market saham itu sering kali terjadi dan mereka akan kembali. Selama yang paling penting adalah pemerintah dan regulator tahu harus ngapain. Dan saat ini kan mereka sedang bekerja keras untuk membuat hal itu kan. Jadi kalau naik lagi saya sih tetap yakin. Mungkin itu sih Mas. Kalau tadi kemungkinan bakal naik lagi tapi mungkin nggak sih Kak balik lagi ke awal tahun seperti kita sempat tembus ke 9.000 itu? Sekarang House itu analis PD-nya dengan kondisi saat ini dengan perang ada ada skenario 5 bulan, 6 bulan. Itu sekarang mereka yakinnya di 7.300 sampai 7.800 tahun ini. Tapi di beberapa house lain bahkan mereka juga bisa yakin sampai kembali ke 9.000. Sangat tergantung dari apa yang akan dikerjakan oleh otoritas dan regulator dalam hal ini. Kalau nanti MSCI-nya berjalan lancar, bahwa transparansinya bisa berjalan dengan keterbukaan yang bagus, kemudian juga free float-nya juga lancar, bukannya nggak mungkin bahkan bisa 10.000 lagi. Iya, kan tujuan kita di awal kan ke situ kan. Iya. Nah, dan poin penting adalah seperti tadi yang ditanyakan di awal bahwa asing kan banyak keluar. Sekarang itu memang yang kita tunggu adalah asing masuk lagi, dan asing masuk lagi kan menunggu jawaban yang itu tadi. Gitu. Begitu itu tadi kita kerjakan dengan baik, harusnya rating juga outlook-nya juga akan kembali ke stabil. Kalau itu semua terjadi 9.000 akan dengan mudah Mas gitu. Tapi tampaknya juga Rubaya masih sangat yakin banget nih masih 10.000. Tapi emang secara fundamental pasar modal kita emang benar sekuat itu apa? Apalagi kalau misalkan kita lihat inflasi masih terjaga, perdagangan internasional kita ekspor impor masih cukup tinggi, surplus lagi kemarin. Ya. Seberapa kuat sih sebenarnya untuk menghadapi badai yang sedang terjadi ini? Sekarang sih sebetulnya kalau kita dari domestik yang kita harus cermati adalah dolar sih Mas. Dolar ya? Ya dolar dan kemudian APBN. Ya karena kan dengan harga minyak yang semakin tinggi ini defisitnya sudah mulai menambah, bahkan kan kemarin sempat ada wacana bahwa di April mau dinaikkan ataupun hal semacam itu. Nah, tergantung dari itu. Jadi nanti bagaimana stimulus ataupun action dari pemerintah dan juga bekerjasama dengan regulator yang akan menentukan nanti akan jadi apa. Tapi setiap badai itu pasti akan menemukan titik equilibrium baru Mas. Jadi ini lagi nunggu ke situ aja. Titiknya seperti apa belum bisa dibaca karena MSCI-nya belum memberikan belum tahu seperti apa dan pemerintah juga masih menunggu itu, dan ini juga pasca Lebaran hampir dekat ke Lebaran, orang-orang juga akan lebih bersifat pasif terhadap market. Jadi market sekarang ini bukan market yang sesungguhnya. Harapannya sih setelah Lebaran pasti akan naik balik lagi ke awal. Animonya akan kembali
gitu. Honeymoon, wah honeymoon. Kita juga pengen tunggu nih. Iya. Honeymoonnya sampai kapan Nah, ini? iya. Karena rebut mulu deh tadi. Iya, saya pengennya ketemu datang ke sini. Gimana kabarnya Mas? Wah, Bahagia gitu, nggak sedih kayak tadi tapi gitu. kita tetap sedih. Oh, hari ini masih sedih karena saya lihatnya tadi udah 2,7% turun kan ya sudahlah gitu lah. Tapi mudah-mudahan nanti kalau udah habis Lebaran ya balik lagi seperti awal ya. Kita harus tetap optimis kok karena ya memang ini hanya siklus aja kayak roda. Yang paling penting kan kita kemarin tahu kan begitu kejadian MSCI baik OJK maupun bursa kan langsung melakukan tindakan tertentu dan mereka kerjasama bahu-bahu sampai juga dengan KSEI kan. Ya ini kita harus apresiasi. Mudah-mudahan semua hasil yang disampaikan ke MSCI mereka sudah terima dan mereka akan kasih feedbacknya segera dengan positif juga Mas. Itu tadi menarik juga nih ada dolar sama emas kan sebelumnya. Saya sempat baca di salah satu analis ya internasional, dia sempat bilang bahwa ketika emas naik dan dolar naik secara bebarengan ini sebenarnya juga titik bahaya sebenarnya bagi dunia internasional termasuk investasi. Nah kalau dari pandangan Mas Reza itu melihat kenaikan dua hal ini gimana untuk Indonesia sendiri? Ya. Ini jawabnya kayak apa tuh saya harus pikir dulu. Memang harusnya biasanya kalau dua hal itu naik bersamaan berarti kan ada sesuatu yang besar yang terjadi kan. Ya cuman yang paling penting Mas, kita tuh tahu kenapa Mas. Kalau sekarang dolar naik terus karena memang semua dolar lagi ditarik ke sana, harga minyak naik itu pasti akan pengaruh. Kalau emas iya karena kejadian di 2 tahun terakhir ini orang memang lebih memilih aset-aset yang less risky. Bahkan ada beberapa orang bilang kayaknya emas ini akan tidak pernah turun lagi kan. Iya. Yang penting sekarang saya tahu sebabnya karena dunia itu sedang dipenuhi oleh duit-duit yang nggak tahu mereka mau kemanain dan sekarang yang mereka percaya cuma emas. Ya sudah nggak apa-apa, naikin aja dulu emasnya kalau buat saya begitu. Nanti kalau semua sudah normal lagi ataupun sudah kondusif lagi, toh mereka juga akan kembali gitu ya. Iya, saya sih yakin itu karena ini terjadi juga di semua kan Mas, bukan hanya di kita. Kalau terjadinya cuma di kita, bolehlah takut gitu loh. Oke, tadi sempat disebutkan juga kan kalau selain saham ada reksadana, mungkin ada beberapa instrumen lain seperti obligasi, terus mungkin bisa komoditas seperti emas gitu ya. Nah, kalau kita bicara dengan kondisi mungkin tadi bisa lari ke beberapa instrumen lain, tapi kalau misalkan kondisi situasi sekarang ini dengan situasi ekonomi sekarang ini sebenarnya menyimpan uang ke komoditas lain atau mungkin kita menyimpan ke saham, apakah masih lebih baik? Saya percaya dari 2 tahun terakhir ini kita harus investasi yang berbasis cash. Kenapa? Karena itu liquid. Walaupun harganya dia bisa naik atau turun, tapi tetap liquid. Kita bisa jual kapan saja dan marketnya terbuka dengan bebas. Beda kayak contoh misalnya ada orang yang senangnya dulu di properti atau apa segala macam. Takes time, apalagi kita harus melihat juga kemampuan beli dan segala inflasi segala macam. Jadi kalau saya sih akan melakukan di yang semua berbasis berbasis cash itu di semuanya. Saya akan lakukan diversifikasi di banyak instrumen itu Mas. Tapi tetap yang lainnya pun tetap kita pegang kayak komoditi ada saya sebagian, kemudian juga properti tetap ada walaupun sedikit. Oke, selanjutnya mungkin tadi kita sudah banyak yang tips udah dikasih tahu sama Mas Reza. Mungkin ada beberapa masukan mungkin kita bisa melirik ke saham-saham atau mungkin instrumen lain yang mungkin menarik untuk menjaga sobat investor serta meraih keuntungan. Nah, kalau misalkan buat investor muda nih, baru mereka masuk di bursa saham dengan modal yang sangat kecil, kira-kira style investasi apa yang cocok buat mereka ya? Sekarang ya? Sekarang. Iya. Saya tetap percaya at the end itu saham tetap akan menjadi top of the line. Jadi kalau belajar dari sekarang justru lagi kondisinya sedang rungkat-rungkatnya, nggak apa-apa. Belajar aja 10% aja taruh situ. 10-20% taruh situ. Lainnya taruh di boleh taruh di reksadana pasar uang ataupun dibagi dua. Ada yang reksadana pasar uang dan obligasi. Yang pasar uang dipakai untuk parkir aja Mas. Nanti pada saat ada momentum tertentu ya kita bisa ambil atau tricky sih. Ada yang senangnya momentum, ada yang senangnya growth. Kalau dia senangnya growth ya, ada yang growthnya kita tahu dia akan melakukan satu ya kita ambil di situ. Tapi sekali lagi sedikit-sedikit Mas. Gitu. Kalau saya sih akan lakukan itu. Saya akan sarankan yang baru mau belajar juga begitu. Kenapa? Kalau di obligasi ataupun yang di pasar uang dia tahu duit saya nggak kenapa-napa nih aman kok. Tapi yang 10% kita memang harus bilang ini fluktuatif ya. Jadi biar dia juga harus mulai belajar Mas gitu.
Tapi kalau SBN sendiri menarik nggak sih untuk mereka misalkan baru masuk, walaupun modal misalkan awal modal nih 1 juta nih, tapi Kemana, mereka Mas? mau masuk instrumen ke SBN misalnya, obligasi negara, itu apa mungkin masih bisa salah satu instrumen yang cocok buat mereka gitu Kalau untuk belajar iya Mas. untuk belajar? Iya, karena kan itu sudah pasti paling aman ya, karena dijamin oleh negara. Dan lagi pula kan sekarang kayaknya kuponnya kayaknya akan tambah naik terus. Tambah nih, Mas. naik terus. Jadi ya akan menjadi menarik sih Mas. Oke. Nah, kalau misalkan reksadana sendiri nih untuk mereka yang baru masuk juga nih, apa seberapa menarik ya untuk reksadana nih? Karena kan kalau misalkan dibandingkan saham ya, kalau reksadana secara kenaikan kan datar ya. Ya. Nah, apakah itu masih instrumen yang cocok buat mereka juga, atau mungkin ada hal lain yang bisa mereka lirik juga nih selain reksadana gitu? Saya selalu menganalogikan reksadana dan saham itu berdampingan Mas. Masalahnya adalah kalau reksadana itu kita disupirin Mas. Kalau saham kita nyupir sendiri kan. Iya. Pada saat dalam kehidupan kita sehari-hari ada saatnya juga kita pengen disupirin kalau lagi macet. Iya. Dan kalau pas lagi hari libur jalanan lenggang kita ketemu teman-teman kita sendiri, kita pengen nyupir sendiri. Iya. Kan? Jadi memang analogi reksadana itu penting Mas untuk orang belajar. Lebih baik dia nggak langsung ke saham dulu, tapi belajar dulu reksadana, habis itu baru mulai sedikit saham. Idealnya seperti itu. Jadi dua-duanya menurut saya itu penting. Ya. Dua-duanya sangat penting sekali dan sangat untuk menarik. proses belajar ya. Untuk proses belajar. Karena jangan sampai kita cuma milih salah satu, diversifikasi sekali lagi itu penting Mas. Tapi kalau misalkan untuk kita pilih, misalkan untuk mulai dari saham nih ya, saham apa yang bisa, bukan kita nggak nyebut secara emiten ya? Iya ya. Saham apa yang kira-kira untuk mereka pertama kali masuk? Apakah big caps atau mungkin misalkan ada saham yang mungkin ada ciri-ciri khusus gitu? Saat ini big cap. Big caps. Big caps. Karena tinggal dilihat aja Mas. Sebetulnya sekarang ini kan saham kan tinggal dilihat sekarang di titik mereka berapa, terus kita lihat historical sampai ke belakang sudah pernah bottomnya di berapa. Cuman kalau big cap kan most likely pada saat nanti foreign akan inflow ke kita, itu mereka pasti akan ngincernya kan langsung ke big cap, sehingga pada saat mereka masuk kita yang lebih dulu dapat kalau kita nyimpan dari sekarang. Kapannya tergantung tadi MSCI. Kalau growth oke, tapi kalau growth kan agak free, agak bebas, sangat tidak bisa tergantung sama foreign, bisa enggak. Ya tinggal tergantung. Itu kan udah yang agak medium tuh Mas, moderate. Nah, kalau yang awal-awal yang big cap aja. Nah, kalau bicara sektor, kan kita kalau sektor lebih banyak nih ya. Nah, kalau sektor kira-kira apa yang menarik kalau untuk mereka nih? Perbankan masih oke. Perbankan masih oke. Tambang? Komoditas? Ya, tambang. Komoditas, kayak sekarang ini kan minyak nih ya. Kita harus bisa melihat dong minyak mana yang kira-kira bisa naik atau hal itu. Tapi terakhir AI dan teknologi juga nggak apa-apa. Karena kan tetap kita pasti akan pakai itu ke depan secara globally. Tapi beberapa teknologi kan juga lumayan rukatnya juga tuh. Ya, Amerika karena kan sudah bubble tuh di sana kan. Ya, cuman kalau kita lihat beberapa ya, saya ngelihatnya situ pasti akan naik lagi ya kalau AI ya. AI ya. Gitu. Masih ada potensi ya, sangat besar. Ya. Oke, kalau misalkan di saat-saat setelah Lebaran ini, kira-kira apa tuh? Oke, saat-saat menunggu Lebaran. Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Saya harus lihat dulu sih, karena harusnya ya kalau sekarang ini kan consumer staple naik Cuman saya nggak ngelihat mereka. Iya, jadi sekarang ini di saya pribadi nih ya, itu saya masih wait and see, saya masih lihat. Saya nanti setelah Lebaran saya mau lihat market itu akan seperti apa dulu sehingga saya tahu harus kemana. Kalau saya sendiri sebenarnya kan growth stock ya, saya tahu mana yang akan melakukan corporate action dan segala macam. Tapi saya juga tetap harus lihat dulu sih Mas, gitu. Oke, udah tadi kita udah serius banget nih tadi ngobrolnya. Mungkin kita saatnya ke agak santai. Tadi santai lah Mas. Ini lebih santai lagi. Ini kita ada namanya trivia The Cuan. Nah, jadi nanti Mas Reza bisa jawab, ada 2 pertanyaan. Nanti jawab satu aja. Nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh dua-duanya. Boleh sih, nggak apa-apa kalau misalkan emang merasa itu lebih bagus gitu. Boleh diberikan penjelasan kenapa pilih singkat yang itu. Atau mungkin kalau misalkan kayak kasih jelasan juga nggak apa-apa. Oke. Nomor 1 nih Mas, yang pertama. Pilih saham blue chip atau second liner? Saat ini blue chip. Blue chip kenapa tuh? Ya. Dia akan lebih stabil. Foreign akan masuk cepat, dia akan naik duluan. Oke. Yang kedua, fundamental atau konglomerasi? Aduh, saya dua-duanya. Karena kenapa? Saya standarnya saya pasti fundamental, dan konglomerasi yang ada isinya itu juga fundamental Mas. Nah, fundamental emitennya. Kalau saya tetap itu, saya tetap dua-duanya. Dua-duanya masuk ya. Yang ketiga, perbankan atau tambang? Nah, berarti 2. Saya kumpulin perbankan dulu deh kalau sekarang. Sekarang perbankan? Iya.
Oke. Karena udah banyak di bawah-bawah kan. Ya bank-bank yang gede yang warna biru itu juga udah mulai di bawah. Ya kita kumpul-kumpulin dulu lah gitu lah. Warna biru. Sekarang lumayan ya harganya ya. Lumayan. Kemarin sempat 6.800. Nah iya. Lebih rendah lagi kayaknya. Iya masa kalau 6.000 nggak dibeli gitu. Iya. Jarang-jarang loh. Orang zaman dulu aja 8.000 langsung kita beli. Ini 6.000 lagi. 6.000 lagi. Oke, yang keempat. Valuasi atau dividen? Karena saya trader, saya ambil valuasi. Valuasi. Yang kelima, scalping atau trading? Saat ini saya trading, tapi kalau lagi bullish saya scalping. Waduh. Yang terakhir, growth atau momentum? Dua-duanya. Kenapa tuh bisa dua-duanya? Ya, sebetulnya kita harus melihat growth stock ya. Cuman momentum itu adalah satu hal yang tidak bisa kita lewatin. Iya. Jadi saya kalau ngelihat ada momentum tertentu ya saya juga pasti akan masuk. Oke, gitu. Menarik nih. Ya. Momentum kita tetap menarik, tapi growth tetap harus kita pantau. Sayang loh Mas, kalau kita tahu ada momentum kita ambil, kita tahu ada momentumnya terus kita nggak ambil kan rugi. Ya dikit-dikit juga nggak apa-apa lah Mas gitu. Iya, harus tetap dipantau aja terus lah. Betul. Namanya growth. Karena kan itu lumayan kan marginnya kalau misalkan kita masuk, kapan kita keluarnya kita kelihatan growth. Cuman kalau momentum mungkin agak cepat, kalau growth kita mainnya agak lama. Oke, lebih santai ya. Iya. Ala-ala ini dong. Kalau lama ala-ala Lo Keng Hong dong. Aduh, kalau dia kelamaan. Bisa setahun tapi memang ya? tidak ada metode yang paling pas sih Mas. Jadi memang semua itu harus disesuaikan dengan diri kita sendiri kan. Kita modelnya kayak gimana, cocoknya dengan gimana. Ya saya modelnya cocoknya yang kayak tadi. Saya tadi udah bilang kalau bullish aja scalping. Iya. Pengennya juga kalau bearish scalping, cuman susah kan. Iya susah. Oke, nih kita pengen minta nih masukan atau kata-kata yang mutiara atau quotes yang bisa disampaikan oleh Mas Reza kepada investor muda supaya mereka bisa tangguh di pasar modal, menjadi seorang yang mirip sama Mas Reza lah, yang kuat dan bisa menghadapi segala macam badai. Kira-kira apa untuk quotes hari ini? Oke, quotes hari ini ya. Market saham terutama itu kayak laut, Mas. Oke. Ya, jadi nggak usah, kalau badai juga nggak perlu takut. Kalau tenang ya jalan-jalan aja. Kalau nunggu tenang aja kita akan banyak ketinggalan, Mas. Jadi apapun itu kita harus tetap jalanin prosesnya dengan disiplin. Yang penting mencari titik keseimbangan dari ombak yang datang itu, Mas. Intinya life must go on ya. Betul. Jangan sampai berhenti melihat yang jelek. Udahlah gitu. Iya, jangan. Yang penting kita terus maju. Nih menarik nih. Laut ketika berombak kita harus tetap terjang dulu. Cuman kalau ombaknya kencang, perahunya dipersiapkannya lebih bagus. Kita mainnya agak ke pinggir-pinggir dulu atau apa. Sedangkan kalau tenang, ya kebut ya. Ya kebut aja kan gitu loh. Oke, yang terakhir nih Mas, untuk penutup kira-kira boleh dong harapan atau kata-kata untuk pasar modal Indonesia untuk ke depan akan seperti apa? Walaupun situasinya sekarang lagi ya badai masih menerjang di mana-mana. Buat saya pasar modal Indonesia tuh resilient, tangguh Mas. Kita tuh sudah dihantam dengan banyak badai dari dulu sampai sekarang, dan kita selalu bisa bangkit. Dan saya yakin kali ini juga begitu. Jadi buat saya, untuk teman-teman investor, terutama yang pemula, belajar harusnya dari kemarin Mas. Jadi nggak apa-apa Mas, maju aja pelan-pelan. Cuman kan dengan plan, dengan strategi yang pas lah untuk saat ini. Gimana untuk kalau keadaan nanti sudah mulai membaik gimana, itu yang harus dipikirkan. Tapi kita tough Mas, resilient. Sangat tough, emang kita sangat tough tahan sekali. banting. Banyak yang bilang gitu, kalau kita tuh sangat tough sekali. Oh iya. Udah terjangan badai dari tahun 98 ya, dari tahun 98, Rismon, terus property bubble di Amerika Serikat 2008, 2019, banyak 2020 yang lebih parah ya. Iya, itu Covid kan. Oh iya, dan market kan dicobanya dengan berbagai macam isu yang macam-macam kan, tapi ya survive aja. Yang penting kita memperbaiki Mas, memperbaiki diri. Yang tadi saya bilang di awal, ini PR besar sih gitu. PR yang harus diperbaiki oleh SRO dengan pemerintah gimana? Semua pihak. Oke. Nih yang menarik nih, saya juga kelewat nih tadi nih satu nih. Kan Bursa Efek Indonesia baru membuka nih 1%, di atas 1% udah mulai dibuka nih. Kalau bukan baru itu. Iya. Terus? Nah kalau misalkan dari pendapat Mas Reza, ini emang udah mulai keterbukaan atau emang harusnya sebenarnya dari dulu emang harus 1% gitu? Ya, saya mungkin jawab dari dulu memang harusnya transparansi itu
dilakukan dengan lebih detail, Mas. Karena kan supaya asing itu pada saat mereka masuk, mereka tahu komposisinya seperti apa, dan itu akan mencerminkan integriti dari market kita sendiri. Jadi kalau kemarin memang sudah dicanangkan hal tersebut, dari 5 mau dibuka sampai ke 1, dan sudah di okein juga dengan MSCI, ya tetap harus dibuka. Tinggal nanti rules-nya atau kompensasi maupun konsekuensinya seperti apa, ya nanti pasti akan dicari equilibrium yang tadi saya bilang, Mas. Iya. Ya, tapi kalau sudah di stated, ya harus cepat dilakukan karena memang kita semua nunggu itu. Kan integriti itu adalah kita ngomong A lakuinnya A, kita ngomong B lakuinnya B, gitu aja, Mas. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi Sobat Investor, kita sudah ngobrol-ngobrol panjang dan lebar sama Mas Reza. Banyak insight mungkin yang bisa disampaikan atau mungkin diterima oleh Sobat Investor untuk lebih menjaga portofolionya pada pagi hari ini sampai dengan hari ini ya, sampai dengan tayangnya The Cuan pada hari ini. Sobat Investor, demikian tadi The Cuan, kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Reza. Ada beberapa banyak informasi, termasuk soal badai, termasuk soal gelombang laut yang mungkin Sobat Investor kudu berhati-hati. Kalau misalkan lagi berombak kencang, ya kita tenang-tenang dulu aja, melipir-melipir dulu. Tapi kalau sudah datar lagi, langsung ngebut. Oke, demikian tadi Sobat Investor, sampai jumpa lagi dengan episode The Cuan berikutnya. Sampai jumpa.